dibolehkan untuk dilakukan. Imam Syafi'i mengambil pendapatnya berdasarkan hadis. Yang pertama itu hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW senantiasa melakukan kunut dalam sholat subuh sampai wafat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua ini hadis Abu Malik Al-Asijai. Ayahku pernah sholat bersama Rasulullah SAW yang membaca kunut dalam subuh. Pandangan mazhab Syafi'i yang pertama itu sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan. Yang kedua dibaca setelah i'tidal rakaat kedua. Yang ketiga jika membacanya lupa disunahkan sujud sahwi. Pendapat Imam Syafi'i sendiri yaitu aku berpendapat bahwa imam dan makmum membaca kunut saat subuh karena Rasulullah senantiasa setelah wafat. Yaitu kunut menurut Imam Maliki tergolong amalan yang mustahab atau disebut sebagai sunnah. Yaitu hal ini dianjurkan namun Nabi tidak mengamalkannya secara terus-menerus masa hidup. Menurut Imam Maliki, doa kunut hendaknya dilakukan sebelum ruku secara pelan. Jika seseorang melakukan kunut di waktu subuh, maka itu hasan, baik dan termasuk sunnah. Dan jika tidak berkunut itu juga hasan. Sekian dari kelompok. Oke, terima kasih. Untuk menurut mazhab Imam Hanafi, hukum kunut subuh adalah bid'ah atau haram. Pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh ada dalam kitab Najma'an Al-Anhur berikut. Abu Hanifah pernah berkata, kunut pada waktu sholat subuh itu adalah bid'ah. Hadis Anas bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membaca doa kunut dalam sholat subuh kecuali untuk mendoakan kebaikan atau keburukan suatu kaum. Perbuatan Rasulullah SAW yang terakhir mendesakkan terdahulu riwayat Syahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut di waktu sholat maghrib sebagaimana kunut di waktu subuh. Abu Usman An-Nahdi, salah seorang pembesar tabi'in, bahwasanya dia berkata, aku telah sholat di belakang Abu Bakar dan Umar beberapa tahun, dan aku belum pernah melihat mereka melakukan kunut di waktu sholat subuh. Ya. Oke, dari pendapat Imam Hanafi itu tanah. Hambali, menurut Imam Hambali, kunut dalam sholat subuh tidak dianjurkan atau disyariatkan kecuali pada saat kondisi khusus seperti musibah atau bencana. Dalam mazhab Hambali, kunut dianjurkan dilakukan dalam sholat witir, bukan sholat subuh. Menurut Imam Hambali, hukum doa kunut bervariasi tergantung pada situasi. Yang pertama, doa kunut saat sholat subuh itu tidak dianjurkan dalam sholat subuh secara terus-menerus. Menurut mereka, doa kunut tidak disyariatkan secara tetap, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menganggap sunnah muakkad. Lalu ada kunut saat kunut nazilah atau ketika musibah menimpa kaum muslimin. Mazhab Hambali membolehkan bahkan menganjurkan kunut nazilah dalam semua sholat fardu pada rakaat terakhir setelah wudu. Jika ada musibah besar atau bahaya yang menimpa umat Islam, ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi SAW yang melakukan kunut ketika kaum muslimin tertimpa bencana. Doa kunut mazhab Hambali menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa kunut selama 1 bulan setelah bangun dari ruku untuk mendoakan suatu kaum. Kemudian beliau meninggalkannya. Tadi sudah ini juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmizi. Artinya dari Sa'id bin Tariq, beliau berkata, aku bertanya pada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Aku berkata, lalu Umar
Usman bin bertanya apakah mereka membaca doa kunut pada waktu sholat fajar. Kemudian dijawab, wahai anakku, itu termasuk perbuatan baru atau bid'ah. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini hasan atau sahih. Terima kasih. Oke Kak, untuk kunut subuhnya mau yang hukumnya sunnah atau boleh atau ya sunnah ya. Kalau yang di sini kan kalau tidak melakukannya maka disunahkan untuk sujud sahwi gitu ya. Mau yang di sini ini bid'ah ya, maksudnya hal-hal yang baru dan haram. Kalau yang di sana hukumnya itu tidak, bukan pada sholat subuh atau sholat witirnya, tapi disunahkannya ketika sedang ada bencana, musibah atau lain sebagainya. Mau yang bagaimanapun bentuknya kunutnya dimanapun, ketika apapun teman-teman, bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang demikian itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman kita sholat subuh tidak kunut, atau teman kita yang kita sebagai orang yang kunut dan tidak kunut ketemu teman kita yang tidak kunut, maka jangan tuh kalau bahasa sekarang apa ya, dinyinyirin lah atau diomongin lah segala macam. Jadi bagaimana kita bisa punya sikap luwes, toleran dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang seperti itu gitu ya teman-teman ya. Terus lagi ada misalnya ada orang sholat duha terus kunut, nah ada yang aneh, kok sholat duha kunut gitu kan. Nah bisa jadi teman kita itu sedang kunut nazilah, mereka misalnya berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Palestina, saudara kita ada di Palestina, itu bisa saja gitu ya teman-teman ya. Jadi dia aneh banget, masa sholat zuhur kunut sih gitu kan. Nah itu ya, jadi jangan menjustifikasi seseorang